datang ke sini, terima kasih banyak. Nah, benar-benar mencintai Indonesia nih ya. Betul. Pak Boni, kalau kita melihat kondisi sekarang, banyak sekali ya ormas-ormas yang mulai melakukan pendekatan keagamaan. Padahal dasarnya kan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila nih. Kalau menurut Pak Boni sendiri bagaimana Ya, nih? sebetulnya ini kan risiko dari kebebasan pers setelah 1998. Ya. Setelah reformasi, kita tidak punya satu patokan yang jelas untuk menilai kemunculan ormas-ormas, gerakan-gerakan sipil yang benar-benar mau mengarah kepada membangun Indonesia berdasarkan Pancasila atau mau membangun Indonesia dengan cara lain. Nah, kita bisa lihat misalnya ada ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Ini ormas yang datang dari Timur Tengah, berdiri tahun 53 di Palestina, masuk Indonesia tahun 1980-an. Justru setelah 1998 memperoleh keleluasan untuk menancapkan sayap-sayap di berbagai daerah. Nah, ormas ini sebetulnya bukan sebuah dakwah keagamaan, tetapi sebuah dakwah politik. Oke. Nah, yang kita cemaskan adalah organisasi macam ini mempunyai orientasi jangka panjang mengubah dasar negara, ingin mengubah Pancasila dengan sesuatu yang lain, ingin membangun teodemokrasi. Nah, ormas-ormas macam ini kan tidak sesuai dengan Pancasila, maka harus dibubarkan. Tapi persoalannya adalah membubarkan tanpa dasar hukum itu kan tidak mungkin. Ya. Dan kita sudah punya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Tetapi kan undang-undang ini tidak menganut asas contrarius actus. Artinya bahwa undang-undang ini tidak serta-merta pembuat undang-undang bisa membatalkan. Atau prosedur yang ada tidak serta-merta dibatalkan oleh pembuat undang-undang. Nah, maka kita mendesak ada aturan hukum yang lebih spesifik yang bisa membantu negara dalam menertibkan ormas-ormas macam ini. Ya. Disitulah perlunya peraturan pengganti undang-undang. Ya, Perpu ormas ini diperlukan supaya satu, dia harus menganut asas contrarius actus atau konsensus contrarius, bahwa kalau si pembuat undang-undang sudah menetapkan prosedur dan formalitas dari sebuah aturan, maka dia juga berhak membatalkannya. Oke. Nah, saya kira dengan adanya Perpu ini juga akan memudahkan menertibkan semua gerakan-gerakan yang mengarah pada ancaman terhadap Pancasila dan 1945. Oke. Saya kira di situ situasi kita hari ini. Pak Boni, apakah sebetulnya memang antara agama dengan negara itu harus dipisah? Karena pada kenyataannya kan memang politik dengan agama itu nggak bisa dipisahkan sepenuhnya juga gitu, Pak Boni. Negara dan agama secara teoritis dalam demokrasi yang sekuler harus dipisahkan. Dalam pengertian bahwa agama adalah urusan privat, negara adalah urusan publik. Tetapi dalam konteks yang spesifik di Indonesia, agama adalah kekuatan sosial yang juga membentuk sebuah masyarakat bangsa. Maka kita tidak bisa tanpa agama. Tetapi agama dalam hal ini adalah kekuatan sosial yang mendukung nilai-nilai dasar negara Pancasila dan 1945. Jadi kalau nilai-nilai keagamaan itu digiring untuk bertentangan dengan Pancasila, itu tidak tepat. Oke. Nah, maka kemenyatuan antara agama dan negara dalam konteks ini adalah bagaimana saling mendukung kekuatan ini supaya terbangun sebuah NKRI yang majemuk, yang plural, ya, di mana perbedaan adalah kekuatan. Nah, sekarang kita tahu bahwa mayoritas Muslim di Indonesia adalah Muslim yang inklusif, yang moderat, yang menerima dan gembira dengan keberbedaan. Tapi ada segelintir minoritas yang muncul karena injeksi ideologi dari luar, ideologi transnasional, dan juga ada perkawinan silang dengan kepentingan politik praktis, dengan politik pilkada, pemilu, dan sebagainya. Lalu muncul mereka ingin memperjuangkan sebuah Indonesia dengan format baru. Makanya dulu kan saya pernah menanyakan kepada Habib Rizik Sihab bahwa tesis Anda, S2 Anda di Malaysia tentang negara syariah itu menarik, tetapi apakah arahnya ini Anda ingin membangun sebuah Indonesia berdasarkan syariah? Saya ingin berdebat soal itu. Rupanya surat saya ketika itu belum dibalas. Nah, tapi artinya bahwa orang seperti Rizik Sihab itu cukup banyak. Maka persoalan kita hari ini bukan persoalan FPI, bukan persoalan Rizik Sihab. Persoalan ada kekuatan ideologis yang ingin menggeser Pancasila dengan sesuatu yang lain. Nah, disinilah persoalan kita. Maka semboyan belakangan soal saya Indonesia, saya Pancasila, yang dikumandang oleh Presiden Jokowi adalah sebuah undangan bersama, sebuah upaya untuk
mengingatkan lagi pada memoria kolektiva, sebuah ingatan bersama kita bahwa Indonesia adalah sebuah konstruksi kebangsaan bersama yang dibangun secara sadar oleh para pendahulu dan diteruskan oleh kita, maka bukan sebuah hegemoni atau monopoli satu dua kelompok. Jadi tidak ada agama, tidak ada etnik, tidak ada suku yang lebih tinggi dari yang lain, meskipun mayoritas secara jumlah. Nah, inilah persoalannya hari ini. Dan saya percaya dan saya bangga bahwa pemerintahan Pak Jokowi masih mampu memanajemen konflik ini dengan dukungan dari Badan Intelijen Negara, Kepolisian, TNI dan sebagainya. Nah, kita berharap teman-teman media dan seluruh lapisan kelas menengah, intelektual, sosial dan sebagainya, ekonomi juga ikut di dalam arus menopang dan membangun kembali, merevitalisasi semangat keindonesiaan ini. Oke. Wah, ternyata lumayan ya membuat resah masyarakat juga ya kalau seperti ini ya. Nah, Pak Boni, kalau lihat seperti ini, apakah undang-undang ini tidak bisa memberi sanksi yang tegas langsung? Undang-undang nomor 17. Oh, ada ya. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 ini, dia tidak karena itu tadi dia tidak menganut asas konsensus kontrarius atau contrarius actus, maka dia tidak bisa memberi sanksi yang tegas. Maka perlu ada perpu. Perpu ini nanti yang mengatasi kelemahan dari undang-undang. Saya kira inilah diskusi kita hari ini, mungkin sebuah upaya mendesak pemerintah juga supaya segera mengeluarkan perpu ormas ini. Kita akan dalami saat lagi, kita akan jeda dulu nih Agustin. Iya, betul. Jadi kita akan segera kembali tetap bersama kami di Coffee Break. Dan ternyata perbincangan kita semakin menarik nih ya, Uli ya. Betul sekali, Agustin. Ternyata ada hal-hal yang banyak perlu diperhatikan selain daripada asas. Nah, tadi kita sempat ngobrol nih ya, pas lagi break tadi, ternyata ormas-ormas ini bisa berkembang karena asasnya juga perlu ditambahin dengan peraturan. Tadi kami sedang bicara mengenai untuk yang baru bergabung, kami sedang bicara mengenai apakah perlu ada perpu tambahan begitu ya? Iya. Nah, itu dia Mas. Masalahnya adalah di Undang-Undang 17 2013 itu, kan penekanannya bahwa asas semua ormas itu berasaskan Pancasila. Nah, asas organisasi apapun bisa berdasarkan asas Pancasila. Semua organisasi apapun. Tapi di dalam praktek implementasi mereka tidak Pancasilais. Makanya saya bilang di dalam Perpu jangan hanya parameternya asas, tapi juga uji terbalik.